Oke, baik. Selamat malam kakak-kakak sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam tatap maya kita pada malam hari ini, yaitu dalam modul 3, ya, rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke, salam dan bahagia kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Nah, ya, kakak-kakak sekalian, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, kita serahkan dulu kepada Yang Maha Kuasa, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Kesepakatan kita bersama kakak-kakak, seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini, kakak-kakak sekalian, yang pertama itu merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tidak lanjut RKTL kita. Nah, agenda sesi kita kali ini yang pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan dan komitmen belajar, waktunya itu 5 menit, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, dan lini masa 20 menit. Yang keempat, dialog, diskusi, dan tanya jawab RTL itu 7 menit, penutup nanti kakak-kakak 3 menit, karena kita pada malam hari ini hanya 3 JP. Ya, 3 JP aja kita kakak. Baik, kita masuk ke bagian pertama kakak-kakak, yaitu pendahuluan. Nah, oke, sedikit saya bertanya kepada kakak, di level berapakah persiapan belajar kakak-kakak pada malam hari ini? Ada di level 1 sampai 10. Coba kakak ketikkan di kolom chat level berapa dan kasih alasannya. Oke, silakan kakak-kakak. Waktunya 3 menit aja. Di level berapa persiapan kakak-kakak belajar pada malam hari ini dan kasih alasannya. Tentunya materi kita hari ini mengenai rencana tindak lanjut RKTL dalam pembuatan proyek. Oke, Kak Dirgantara level 6, di mana saya di hari ini belum sempat mempelajari modul karena ada urusan keluarga. Oke, yang lain Kak Erli. Erli, Kak Cokyo.
Enggak ada menyaut ya. Hanya Kak Dirgantara aja yang menjawab. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita, kakak sekalian, peserta dapat memahami rencana tidak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, yang kedua, kita masuk ke bahan yang kedua, kakak, refleksi awal. Ya, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ayo kakak sekalian, bagaimana menurut kakak sekalian jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ayo, ada yang bisa berbagi kakak-kakak? Kak Dirgantara, gimana Kak Dirgantara? Iya, Kak. Paham yang dimaksud Kak. Bagaimana menurut Kak Dirgantara jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar dalam sekolah? Kalau menurut saya setuju, Kak. Setuju ya? Iya. Karena Alasannya? mungkin bisa kita berbagi dengan kawan kita, karena gimana pun itu kan pasti sejalan terus cara kita untuk mengajar gitu dengan kawan kita. Apalagi kita sama rekan sejawat kita kan, apalagi dalam komunitas, kita udah merencanakan apa aja yang akan kita pelajari gitu, Kak. Jadi kita sesama rekan gitu udah tahu, biar nggak ketemu di lapangan selalu pun udah kita rencanakan gitu. Jadi di sini menurut saya tepat itu, Kak. Oke, setuju ya. Nah, Ya. menurut Kak Dirgantara setuju. Menurut kakak-kakak yang lain, Kak Herli, bisa kasih pendapat Kak Herli? Bagaimana menurut Kak Herli jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam sekolah? Kak Cokyo, gimana Kak Cokyo? Bisa berbagi pendapat Kak Cokyo? Oh, lagi di jalan katanya, Rob. Oke, baik. Terima kasih Kak Dirgantara. Hanya Kak Dirgantara yang bisa memberikan pendapat nih. Nah, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, bagaimana pendapat Kak Dirgantara mengenai pertanyaan ini? Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, bagaimana pelibatan komunitas Kak Dirgantara di sekolah itu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah sudah berdampak pada peserta didik? Kalau kami sudah, Kak. Oh, di sekolah Kak Dirgantara ada komunitas pembelajaran? MGMP. Ombel. MGMP. Oh, berarti MGMP kan yang berarti itu di luar sekolah kan seperti itu kan? Iya. Kalau internal ya di Kalau sekolah internalnya kami Ombel? sama Mapel, iya. Oh, berarti ada komunitasnya ya sesama mata pelajaran ya? Iya, jadi kami kan membuat perencanaan selalu, Kak. Jadi kayak kami langsung memang ada ditentukan waktunya sama kepala sekolah. Jadi seluruh guru datang ke sekolah merencanakan apa yang mau direncanakan untuk pembelajaran gitu, Kak. Oh, berarti tapi dia hanya guru mapel aja ya? Iya, guru mapel semua, Kak. Sesuai dengan pembelajaran yang diampu ya? Iya, Kak. Oh, berarti kalau untuk keseluruhan belum ya? Keseluruhan belum, Kak. Belum ya. Oh, oke. Terima kasih Kak Dirgantara. Oke, yang kedua, yang ketiga, bagaimana melibatkan voice worship peserta didik dalam penerapan PJBL. Nah, jadi di sini nanti bagaimana menerapkannya dalam membuat suatu proyek kakak itu, bagaimana melibatkannya, suara, ya kan? Nah,
pendapat anak-anak itu dalam membuat suatu proyek yang sudah kakak-kakak lakukan nanti. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kak Dirgantara sudah sampai mana proyeknya, Kak Dirgantara? Sudah dapatkah judulnya seperti itu? Belum, Kak. Belum ya? Mesti lihat referensi, Kak. Entah mana nanti yang cocok itu dibuat, Kak. Belum sama sekali ya. Kalau Iya. sekilas garis besar belum ada ya? Belum, Kak. Apa mau kakak buat nanti di sekolah? Belum? Belum, Kak. Karena kami gini kadang, Kak. Karena ketemu 3 kami di lapangan agak sulit, Kak. Iya, ketemu 3 ya. Lapangan kita kecil pula SMP 1, Kak. Iya ya. Iya. Udah pasti ketemu kami selalu 3-nya di lapangan karena jam pre-les kami pun sama pula semua. Di hari Jumat kami satu pun nggak masuk kami. Oh, berarti cuma hari Jumat nggak masuk ya? Iya, jadi jam kami sama semua jam kami, jam masuk gitu. Jadi ketika jam olahraga udah ketemu di lapangan kami bertiga gitu. Itu pula sulitnya di sekolah kami, Kak. Iya. Oke, kita lanjut aja, Kak. Nah, tujuannya paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK. Ya. Yang ini yang pertama, Kak. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, tujuannya merubah paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Nah, baru yang ke bawah keterampilan menggerakkan sejawat. Nah, saat kita bisa menggerakkan rekan sejawat kita, otomatis kita juga bisa juga merubah paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Nah, apa kawan-kawan Kak Dirgantara ikut semua dalam PKG PJOK? Dari 3 orang kami 2 orang masuk, Kak. Oh, satu Karena lagi. yang 1 orang itu udah pensiun, Kak. Oh, iya ya. Iya, Kak. Oke. Oke, kita masuk ke pembahasan topik 3-nya penyampaian RTL ya. Nah, pengantar tugas kakak, salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Jadi ini program kegiatan ini yang dilaksanakannya Kak Dirgantara sebelum memulai pembelajaran proses KBM. Ya, ekstrakurikulernya enggak dimasukkan ekstrakurikuler. Karena itu sudah di luar jam pelajaran seperti itu. Jadi yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Program kegiatan apa yang kakak-kakak laksanakan nanti sebelum memulai pelajaran. Misalnya nih 1 minggu kan, nah, kita ambil 1 hari apa yang pas kita rasa dalam melaksanakan program kegiatan kokurikuler ini. Nah, misalnya hari Jumat, kalau jam pendek misalnya bisa, Sabtu pun bisa. Nah, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya Ibu dan Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah gitu. Jadi kira-kira Kak Dirgantara hari apa mau Kak Dirgantara buat nih? Belum ada gambarannya sama sekali, masih Kami buta panjang seperti itu, semua ini, Kak. Iya. Maksudnya RTL Kak Dirgantara ini rencananya Kak Dirgantara mau buat hari apa? Hari Sabtu seperti itu? Atau Sabtu ceria lah, apa namanya? Sabtu bergerak kah? SMP 1 ada senam Kak Dirgantara? Ada Sabtu kami senam, Kak. Senam. Sebenarnya sih senam pun bisa. Masuk RTL ini bisa juga. Cuman dia harus dimodifikasi juga senamnya istilahnya. Ya, nah, Kak Dirgantara lah membuat suatu program misalnya membuat senam ceria seperti itu. Nah, senam cerianya dalam bentuk apa seperti itu. Oh, iya, Misalnya Kak Dirgantara mau buat gerakan Kak Dirgantara sendiri kah? Atau itu juga termasuk RKTL juga. Kalau Iya, di P5 bukan. kami ada juga memang senam. Sekarang lagi memang itu apa kami di P5, Kak. Oh, apanya ya? Materinya ya? Iya, itu pula proyeknya. Senam Bisa dola-dola bisa. tapi
membuat senam masing-masing gitu, Kak. Oh, dalam gerakan masing-masing gitu ya? Iya. Bisa juga Dirgantara. Sebenarnya bisa juga itu termasuk dalam proyek RKTL. Nah, berarti itu nanti hari apa Kak Dirgantara tampilkan seperti itu? Ataukah hari Sabtu diganti? Istilahnya yang menggantikannya misalnya per kelas ya? Per kelas. Iya, per kelas. Nah, per kelas misalnya nih kelas 1A misalnya seperti itu Sabtu ini. Jadi orang itu yang memimpin senam seperti itu. Nah, dengan musik senam dola-dola tapi apa, kreasi mereka sendiri, boleh. Itu termasuk RKTL Kak Dirgantara. Oh, jadi bisa Nggak gitu apa-apa. dibuat? Bisa bisa. Yang penting kan tujuannya Kak Dirgantara sebenarnya itu membuat suatu aktivitas atau kegiatan di sekolah itu, di mana kita memfasilitasi anak itu untuk bergerak. Itu dia, bergerak dalam metodenya misalnya bisa dengan permainan kah, dengan senam kah, atau dan lain sebagainya seperti itu. Olahraga kah, olahraga tradisional kah, yang dimodifikasi kah, seperti itu. Bisa. Itu termasuk juga. Soalnya kawan saya pun seperti itu, ada pernah juga. Yang satu angkatan dengan saya, kebetulan dia mengajar di Sibulga, Pandan. Kebetulan selama di situ katanya dia nggak ada senam. Nggak ada senam di sekolahnya. Dia ngajar di SMA. Jadi dibuatnya RKTL-nya itu membuat suatu perubahan lah, membuat suatu yang baru, ya, membuat senam di sekolahnya dengan kreasi peserta didiknya. Ya, orang itu bebas memilih musiknya musik apa, dan orang itu berkreasi dengan gerakannya sendiri. Tapi dipandu juga dengan guru olahraganya. Gitu. Juga Oh, iya, Kak. termasuk. Ya, jadi nanti saat Kak Dirgantara menyusunnya, ya, Kak Dirgantara buatlah misalnya kayak perencanaannya seperti itu, ya, dengan detail lah seperti itu. Baru nanti saat fotonya nanti bisa Kak Dirgantara nanti fotokan saat orang itu melakukan gerakannya, bisa Kak Dirgantara masukkan nanti di RTL Kak Dirgantara. Oh, iya siap, Kak. Oke. Nah, yang termasuk pengantar tugasnya sebelum merancang program kegiatan, Ibu dan Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Nah, rencana tidak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan programnya. Jadi nanti Kak Dirgantara harus jelas tujuan program itu apa. Seperti itu. Kelengkapan rencana dan struktur programnya, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, ya. Yang kedua, notulen catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi yang lain. Nah, videonya nanti nggak usah panjang-panjang Kak Dirgantara, 5 menit aja pun boleh, 5 menit seperti itu. Jadi membuktikan memang bahwa kegiatan itu ada seperti itu, fotonya dan dokumen yang lain yang relevan. Nah, seperti yang saya kirim referensinya seperti itu aja pun bisa. Ya, dari Dirgantara. Oke, siap, Kak. Nah, B, rencana tindak lanjut RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ya, sedikit kata-kata penguat ya. Sukan Ratnakar. Ya, mudahnya penugasan mandiri, rencana tidak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini bahan tayangnya, kakak sekalian, bahan tayangnya rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Nah,
maksimal 9 slide seperti yang saya kirim itu Kak Dirgantara dalam PPT itu dia maksimalnya 9 slide. Ya, jangan lebih daripada 9 slide. Nah, komponen programnya di situ ada judulnya. Nah, karena ada judulnya, misalnya Kak Dirgantara membuat misalnya istilahnya apalah nanti namanya Kak Dirgantara buat Kak Dirgantara pikirkan misalnya entah Sabtu Ceria kah, apakah seperti itu. Ya, entah gerak bersama menuju sekolah sehat seperti itu. Wah, Kak Dirgantara aturlah nanti seperti itu. Nah, latar belakangnya apa? Jadi Kak Dirgantara dan kakak-kakak yang lain dia menceritakan latar belakangnya. Nah, latar belakangnya dalam membuat proyek itu apa? Nah, tujuan programnya apa? Misalnya tujuan programnya itu untuk menggali kreativitas peserta didik dalam membuat gerakan senam seperti itu boleh. Ya, dengan musik yang lagi tren sekarang kan seperti itu, ya kan? Nah, dari capaiannya langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Apa yang Kak Dirgantara harapkan dari setiap langkah-langkahnya seperti itu. Nah, jadi dia memang lebih komplit lah programnya seperti itu, terstruktur dia. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajarnya. 6. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kepala sekolah, kelas dan sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasinya. Nah, kemungkinan tantangannya yang terakhir. Nah, pasti itu ada tantangannya kan seperti itu. Ya, nanti dia jadi Kak Dirgantara langsung dia tantangan yang Kak Dirgantara hadapi nanti itu seperti apa seperti itu. Nanti Kak Dirgantara tuliskanlah di RTL Kak Dirgantara itu. Nah, keterangannya yang pertama Kak Dirgantara, RTL yang ibu bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya ibu bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini yang saya bilang itu Kak Dirgantara. Jadi dia yang kedua ini, jadi Kak Dirgantara harus mempresentasikan RTL Kak Dirgantara itu kepada komunitas. Nah, bisa itu Bapak rekan-rekan guru misalnya, ini program yang ingin saya buat di sekolah ini seperti itu. Itu dia. Nah, yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen dan catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen yang lain yang relevan di LMS. Nah, jadi nanti Kak Dirgantara mengunggah videonya atau fotonya atau dokumen yang lain di LMS. Nah, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, itu dia. Ini keterangannya Kak Dirgantarain dalam pengumpulan tugasnya nanti. Ya, pengumpulan tugasnya nanti bagaimana dia ya yang apa yang harus diunggah seperti itu. Ya, video, foto dan dokumen yang lain. Nah, yang C, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti bawah ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu harus ada dulu judul program kegiatannya, kakak-kakak sekalian. Nah, judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan. Dalam pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 23, 24, dan 25. Yang pertama judul programnya kakak-kakak. Yang kedua, latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan dan kepemilikan. Ya, choice, baru apa ini tadi? Choice dan kepemilikannya. Nah, murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Nah, jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1-2 sebelumnya. Nah,
Baru nyatakan kondisi, kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, tujuan programnya. Tujuan programnya kakak-kakak harus jelas juga. Ya, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, tujuan program atau kegiatan yang tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, itulah tujuannya. Ya. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program untuk setiap capaian. Berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pameran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah dan tindakan. Nah, yang kelima, kakak masuklah dia ke struktur program dan mitra komunitas belajar. Nah, program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skalanya, jumlahnya, kakak. Kalau misalnya dia satu kelas, nah, berarti jumlahnya berapa orang seperti itu. Target populasinya, kelas, usianya. Nah, jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan ini akan dilakukan. Nah, identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di sekolah sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dan dalam KBS. Nah, contoh nama proyeknya Yuk Bergerak. Nah, makanya seperti yang saya bilang tadi kakak sekalian, kita bebas membuat namanya. Ya, misalnya Sabtu Ceria, Mari Bergerak, nah, dan lain sebagainya. Nah, misalnya Joni guru mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagaimana bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Nah, ini dia keterlibatan rekan sejawat kakak sekalian. Nah, saat kakak melibatkan rekan sejawat, nah tugasnya apa yang kakak buat seperti itu. Nah, misalnya Yuni, guru mapel IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Endra Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri work, PPT, atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaiannya. Yang keenam, kakak, pernyataan tentang kapasitas dan yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, kakak-kakak menjelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan itu. Fokuskan pada bagian ibu bapak akan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, asset based thinking. Nah, sumber daya apa yang kakak-kakak butuhkan nanti dalam membuat suatu proyek itu.
Seperti itu. Yang keenam, penyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, jelaskan kapasitas sumber dayanya, ya fokuskan bagaimana ibu bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, aset based thinking-nya. Baru yang ketujuh, rencana evaluasi. Nah, kakak nanti nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Ya, yang terakhir kemungkinan tantangan. Kakak nanti di situ membuat kemungkinan tantangan yang dihadapi dalam membuat proyek kakak itu, dalam proses berjalannya proyek yang kakak akan lakukan, seperti itu. Oke. Kak Trisna, sudah sejauh mana Kak Trisna RTL-nya? Halo Kak Trisna. Lagi ada acara keluarga dia, Kak. Oh, lagi ada acara keluarga ya? Keluarga. Oh iya. Oke, aspek penilaiannya RTL-nya. Yang pertama kakak, tujuan programnya mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, yang kedua mendukung penumbuhan suaranya, suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar programnya. Ya, B, kelengkapan rencana dalam struktur programnya, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Satu, ragam sumber daya yang digunakan untuk melakukan programnya. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pameran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas mitra. Nah, D, rencana evaluasi programnya, lini masa evaluasi yang jelas. Yang kedua, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilannya, baik itu observasi, dialog, survei, atau wawancara, dan lain sebagainya. Nah, ini dia lini masanya, kakak Dirgantara. Nah, di sini dia bagian satu ini penyusunan rencana tindak lanjutnya RTL-nya. Ya, masuk dia ke bagian 2. Kita menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatannya berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Nah, rentan harinya 6 hari. Berarti ini sebenarnya kan materi kita ini sebenarnya kan Kak Dirgantara hari Minggu kian. Berarti 6 hari sampai tanggal 18 kalau nggak salah ya. Iya kan? Ya, tanggal 18. Nah, setelah dikirim di LMS, baru dia penilaian RTL setelah unggah RTL. Nah, baru umpan baliknya. Setelah dinilai oleh fasilitator, masuklah dia ke umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL-nya. Apakah RTL-nya layak untuk dilaksanakan seperti itu? Apakah ada perbaikan? Itu dia, kakak. Nah, kita masuk ke bagian 4, kakak. Diskusi dan tanya jawab. Padahal kayaknya cuma kita aja yang berdiskusi nih Kak Dirgantara. Gimana Kak Dirgantara? Sudah kira-kira sudah dapat kira-kira bagaimana konsepnya? Oke, sudah. Bingung? Sudah ya? Udah. Atau perlu kita ulang lagi Kak Dirgantara yang bahan referensinya itu? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah, Kak. Oke. Lagi lah yang mau kita bicarakan seperti itu. Ada yang belum dipahami Kak Dirgantara? Jadi kalau buat videonya itu nanti Kak, memang harus rame gitu? Apa dalam satu ruangan aja gitu bisa gitu? Iya, videonya sebenarnya Kak, videonya itu saat kakak memaparkan kepada rekan sejawat. Jadi Kak Dirgantara susunlah programnya seperti yang saya buat itu misalnya ceria kan, gerak ceria seperti itu misalnya. Nah, program kakak jadi kakak tampilkan misalnya kan dalam proyektor. Jadi saat kakak menampilkannya itulah video yang diambil.
yang akan kakak-kakak lakukan, videonya itulah yang diambil. Nah, videonya kira-kira 5 menit aja, baru foto boleh. Itu aja. Itu kan RTL kakak ini kan belum kakak laksanakan, masih menyusun programnya. Jadi nanti setelah dinilai dinilai fasilitator, kakak-kakak unggah di LMS. Nah, setelah oke katanya, berarti kakak-kakak sudah boleh menjalankan program itu. Seperti itu. Bagaimana Kak Dirgantara? Oke, sudah jelas, Kak. Nah, sudah kan. Nah, tapi Kak Dirgantara buatlah programnya dulu, kakak-kakak susun. Baru nanti kakak-kakak buat PPT-nya yang mau kakak-kakak tampilkan nanti saat kakak-kakak memaparkannya kepada rekan sejawat. Seperti itu. Itu dia. Oke, Kak Dirgantara? Oke, Kak. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Itu aja, Kak. Ini ya deadline-nya, due date-nya tanggal 18. Jadi udah bisa nanti Kak Dirgantara susun. Kalau sudah oke, ya silakan Kak Dirgantara presentasikan kepada rekan sejawat, baru kakak ambil videonya dan juga fotonya, langsung masuk ke LMS. Ya, sisipkan nanti programnya dulu kayak buat RPP sama video. Gitu. Baru nanti videonya linknya aja dikirimkan dari Google Drive. Oke, Kak. Oke, Kak Dirgantara. Oke, Kak, siap, Kak. Oke. Jadi kalau nggak ada lagi Kak Dirgantara, jadi pada akhir sesi kita hari ini, itulah tujuannya tadi. Yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Penutup, ada sini pantun Kak Dirgantara. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Ya kan? Walaupun cuma kita berdua ini Kak Dirgantara. Yang lain kayaknya hanya masuk seperti itu aja ya. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lanjut dengan pengantar bukti karya. Oke, itu saja Kak Dirgantara. Kalau nggak ada lagi yang perlu dipertanyakan, biar kita tutup tatap maya kita pada malam hari ini. Sebenarnya bentarnya Kak Dirgantara, cuma 45 menitnya sebenarnya. Iya, Kak, 1 JP cuman, Kak. Ya, cuma 1 J punya cuman kakak-kakak yang lain ini kayak berat juga masuk. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau dipertanyakan Kak Dirgantara, biar kita tutup tatap maya kita pada malam hari ini. Kak Dirgantara mau menutupnya dengan doa? Doa bersama aja, Kak. Doa bersama aja. Oke. Cuman kita berdua ini, Kak. Iya, cuman kita berdua pula. Oke Kak Dirgantara, biar kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita berdoalah menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik kakak-kakak yang lain seperti biasa, biar kita dokumentasikan tatap maya kita pada malam hari ini. Silakan Kak, open kamera aja. Open kamera. Yang bisa lah, yang bisa open kamera, silakan open kamera. Nggak ada kayaknya Kak Dirgantara. Kita berdua aja ini. Oke, salam olahraga aja Kak Dirgantara. Oke, ya, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Berakhirlah tatap maya kita pada pembelajaran kita malam hari ini kakak-kakak. Silakan kakak-kakak nanti kerjakan RTL-nya. Apabila nanti ada kendala, silakan komunikasikan dengan saya.
Ya, biar kita cari tahu solusinya dalam pengerjaan RTL kakak-kakak itu supaya tidak ada halangan seperti itu. Ya, oke. Silahkan kakak-kakak tetap semangat dalam pengerjaan RTL-nya. Ya, kita tuntaskan PKG diseminasi kita ini tinggal 1 kali tatap maya lagi ya, 2 JP tatap maya terakhir nanti. Nah, mudah-mudahan kakak masih bersemangat ya. Tinggal satu pertemuan lagi baru langsung selesai gitu. Oke kakak-kakak, tetap semangat kakak-kakak. Selamat malam kakak-kakak sekalian dan selamat beristirahat. Oke, selamat malam Kak. Semangat terus Selamat Kak. malam Kak Dirgantara. Oke, semangat. Oke, boleh keluar Kak dari Zoom-nya. Silakan. Oke, izin keluar ya Kak. Oke Kak.